Tanggal 13 September 2023 kemarin menjadi momen penting dalam hidup Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Pasalnya, pada hari itu mereka resmi menyandang status duda dan janda. Gugatan cerai Ari yang diajukan pada 3 April lalu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya saja putusan cerai mereka tidak dibacakan secara langsung di ruang sidang tetapi melalui e-court. Hari ini jadwalnya adalah pembacaan putusan gugatan cerai antara Ari Wibowo dengan Inge Anugrah. Nah, kemudian pembacaan putusan itu dilakukan secara e-court, artinya para pihak itu tidak perlu hadir ke persidangan. Pada pokoknya ada 3 amar penting. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya mengenai hak asuh anak dari kedua antara penggugat dengan tergugat, yaitu Kenzo Ari Wibowo. Hak asuhnya diberikan kepada penggugat, yaitu kepada Ari Wibowo. Lantas seperti apa tanggapan Ari terkait putusan cerai yang dibacakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Seperti inilah pernyataan Ari saat diwawancarai secara eksklusif oleh tim Star Pro kemarin petang. Memang saya karena begitu banyak berita-berita miring, awal-awal saya pikir saya harus klarifikasi, dan saya sekali saja press conference, dan ternyata hasilnya kok beda lagi gitu ya, kok omongan saya diplesetin lagi, dibolak-balikan. Ya ternyata ada permainan lah, di dalamnya ada permainan gitu. Makanya kenapa media bisa begitu negatif. Cuman ya sekarang kalau para hakim kan tidak terpengaruh oleh media. Mereka kan melihat hanya berdasarkan saksi dan fakta dan bukti. Dan ya itulah hasilnya. Hasilnya ya puji Tuhan menguntungkan saya. Selain hak asuh anak, perceraian Ari dan Inge tidak dipanaskan oleh rebutan harta gono gini. Mereka memang sempat terlibat perang urat saraf terkait isu perselingkuhan yang digaungkan pihak Ari. Namun di pengadilan isu itu terbantahkan oleh pihak Inge. Bahkan Inge berhasil menghadirkan saksi kunci yang melihat Ari sering bermesraan dengan wanita klub malam. Sayangnya pihak Inge tidak memanfaatkan fakta persidangan itu untuk mengajukan gugatan rekonvensi terkait hak asuh anak. Sebagai single parents yang baru bekerja beberapa bulan, Inge sadar kedua putranya lebih terjamin bila diasuh Ari. Untuk hak asuhnya gitu loh ya. Harapannya sih at least 50-50. Jadi aku masih bisa berpendapat gitu loh untuk kayak pendidikan anak-anak ke depannya gitu. Jadi untuk make sure juga supaya mereka ya begitu nggak dibatas-batasi untuk ketemu. Rumah yang lagi dibangun kan besar ya dan cocok buat mereka, kamar mereka gede banget. Terus ada entertainment room-nya juga. Jadi udah jelas mereka akan lebih senang di sana gitu loh, di compare ikut sama aku yang waktu itu belum jelas mau tinggal di mana kan, tapi sekarang puji Tuhan udah dikasih apartemen, so mereka bisa nginep. Tapi kalau untuk tinggal pasti mereka lebih nyaman di rumah yang gede itu. Pihak Inge sengaja mendesain supaya kredibilitas Mas Ari itu benar-benar hancur. Betul. Mungkin mereka juga sadar bahwa di dalam persidangan sulit untuk menang. Jadinya cari nama aja di luar media, di luar persidangan gitu. Dan jelas mereka mendapatkan itu dari keviralan perceraian ini gitu. Padahal dari awal saya maunya perceraian ini bisa berjalan dengan tenang, dengan baik. Di paruh persidangan, Inge hanya memasukkan tuntutan nafkah 1,3 miliar lantaran selama 16 tahun menikah, dirinya mengaku tidak pernah diberi uang bulanan oleh Ari. Tapi rupanya tuntutan nafkah Inge tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Lantas seperti apa tanggapan pihak Inge terkait amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sepenuhnya mengabulkan gugatan Ari? Mau bilang bahwa semua tudingan-tudingan diantaranya itu tidak benar semua, termasuk nafkah dan lain-lain itu begitu ya? Kalau seandainya itu benar, saya tidak menafkahi. Apa iya orang tuanya masih
silaturahmi dengan saya, masih mau bertemu dengan saya, pastinya nggak mau kan. Apa iya papanya ulang tahun saya masih diundang, padahal udah pisah nih, ya kan? Saya Basically besok yang keputusan tanggal 12 cuman papernya aja, paperworksnya aja. Ya, bagi Inge, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanyalah secari kertas yang mensahkan perceraiannya dengan Ari. Pada kenyataannya, Inge sudah memprediksi dan siap menerima putusan itu. Ia tidak berniat mengajukan banding. dan saya baru tahu bahwa oh dia mau main kotor. Saya harus gimana? Saya coba klarifikasi, ternyata dikotorin lagi. Akhirnya saya memilih untuk diam aja karena di saat saya lagi stres, di saat saya lagi down, di saat saya tidak tahu harus berbuat apa, ini kok media semua bisa ngelawan saya, ada apa, salah saya apa, dan saya berdiam diri saja. Kita juga nggak tahu sudah selesai atau belum. Kalau misalnya nanti ada naik banding lagi dari pihak sana nggak terima atau apa, ya silahkan aja. Tapi ya mudah-mudahan dia bisa mempertimbangkan anak-anak juga. Jadi saya mau minta sama Inge, tolong pikirkan anak-anak, udah cukup dramanya. Dari sini kita sama-sama move on aja. Di Pengadilan Agama Jakarta Barat, sidang cerai Inara Rusli melawan Virgon Tambunan semakin alot. Pasca Feby Carol dan Eva Manurung, kakak kandung dan ibunda Virgon hadir sebagai saksi, Inara harus membuktikan bahwa kesaksian kakak ipar dan ibu mertuanya terkait kekerasan yang dilakukannya terhadap anak-anaknya tidaklah benar. Pasalnya, Virgon mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terkait hak asuh anak, sehingga jika Inara tidak bisa menangkit kesaksian Eva Manurung dan Feby Carol dengan bukti konkret, bukan mustahil Virgon yang akan mendapatkan hak asuh anak. Saat ditemui tim Star Pro kemarin siang, Eva Manurung kembali menegaskan kekerasan yang dilakukan Inara terhadap cucu-cucunya. Selalu bicara sama pembantu, ya, jangan dikasih keyakinan. Setelah itu banyak Pendidikannya seperti ini gitu ya, Mam. Aduh, ke surga nggak gandengan tangan nggak, ya kan? Cuman yang saya harus tanamkan akhlak dan moral untuk cucu-cucu saya yang mendalam. Udah lebih canggih pengertian yang diberikan kepada anak-anak yang masih belum memahami bahaya atau apalah yang dia pegang kan gitu. Iya sedikit merasa dipersulit ya. Cuman yang penting kan dari pihak Virgonnya secara pribadi dia juga pengen semuanya ini berjalan lancar gitu. Dia juga pengen semuanya berjalan lebih mudah gitu. Jadi kalau misalkan ada pihak-pihak di luar kami berdua yang pengen mempersulit gitu, jadi aku sih nggak khawatir ya, aku percayalah, Allah nggak tidur. Terus satu hal lagi aku mau lurusin nih, masalah borgol. Nah, jadi kan kemarin kan untuk barang bukti itu kuasa hukum membawa kunci borgol. Nah, jadi yang mau diluruskan adalah gini, logikanya gini, itu yang dipakai untuk anak-anak, borgol untuk seusia anak-anak. Apakah borgol yang untuk narapidana? Kan jelas beda. Artinya di sini borgolnya tuh borgol anak-anak, borgol plastik lah. Lebih parah KDRT anak dipukulin atau diborgol cuma di pojok gitu disetrap. Kalau untuk itu aku nggak bisa bahas di sini karena itu kan kebutuhan untuk pembuktian di pengadilan. Sidang cerai Inara versus Virgon memang bak bola liar yang menggelinding tak tentu arah. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Pasalnya, selama dibalas Virgon dengan gugatan rekonvensi terkait hak asuh anak, sidang cerai Inara melawan Virgon juga dipanaskan oleh rebutan harta gono gini, uang mut'ah dan idah yang bernilai fantastis, serta nafkah anak senilai puluhan juta per bulan. Lantas apakah Inara yakin memenangkan gugatan atas Virgon? Tapi aku tetap berharap, berdoa yang terbaik, mudah-mudahan Bapak Hakim yang terhormat, yang bijaksana bisa mengambil keputusan yang adil. Pastinya aku lebih mengutamakan hak asuh anak. Bukan bilang yakin, tapi kita sedang mengupayakan karena dari untuk anak kita ngerasa kita juga berhak, kita juga pantas karena cara mendidiknya yang perempuan menurut kami cukup keras untuk anak seusia masih kecil ya.
seperti KDRT kepada anak? Ya untuk komunikasi sih kalau sama pihak sana, terutama Virgon sendiri aku udah baik-baik aja kok. Selain masalah perceraian, perseteruan Inara dengan Virgon lebih dulu memanas di ranah hukum pidana. Inara dilaporkan Tenri Anissa, wanita yang diduga selingkuhan Virgon atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu dibalas Inara dengan laporan kasus perzinahan yang diduga dilakukan Virgon dan Tenri. 2 pekan lalu, mereka sempat menggelontorkan wacana untuk berdamai melalui restoratif justice. Sayangnya syarat damai yang diajukan kubu Virgon dan Tenri kabarnya memberatkan Inara. Ya kalau memang dari pihak ketiga memang pengen cabut laporan dan sudah mencabut laporannya, ya insya Allah aku juga cabut laporan karena memang aku nggak ada niatan untuk menjarain siapa-siapa, nggak ada untungnya juga buat aku. Tapi kalau memang mereka menginginkan perdamaian dan mau mengakui kesalahannya, aku akan hormati keputusan mereka dan menurut aku itu adalah menurut aku salah satu keputusan yang sangat bijak ya. Sosok musisi dan penyanyi religi Opik kembali menjadi sorotan pasca pisah rumah dengan istrinya Baby Silvana. Kabarnya sudah sebulan Baby memutuskan tinggal di Bandung meninggalkan rumah Opik di kawasan Jakarta Timur yang ternyata rumah itu masih menjadi sengketa antara Opik dengan Dian Rositaningrum, mantan istrinya. Yang teranyar, Dian yang disindir oleh Baby di media sosial seolah menantang Baby untuk tabayun ke rumahnya untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Ya gimana ya, yang nguatin anak-anak aja ya, karena saya pikir nggak ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan di media atau apa. Kalau mau menyelesaikan masalah datang ke rumah. Jadi nggak ada permasalahan itu yang dibesar-besarkan. Jadi saya nguatin anak-anak, nggak perlu merasa baper atau apa, karena kita nggak bermain di situ. Kita nggak usah ikut-ikutan bermain yang bukan permainan kita. Ya, sebagai manusia biasa, Dian cukup gerah disentil oleh Baby. Beberapa waktu lalu, Baby memang memposting kalimat yang diduga untuk menyindir Dian dan Opik yang baru saja merayakan pesta ulang tahun anak kedua mereka. Boleh berpesta poya, silakan, tapi sebaiknya tidak di saat ada hati yang sedang terluka. Jahat kalian, itu sengaja kalian. Masih kemarin juga ketemuan, iya masih terus rayain ulang tahun anak bareng juga sama Mariam juga, kan kemarin baru ulang tahun kemarin. Gitu, jadi ya alhamdulillah Opiknya sendiri juga ke anak-anak sekarang makin bagus lah gitu kan, makin bagus, makin perubahannya itu ya alhamdulillah lah bagus gitu kan. Jadinya aku juga nanggepinnya ya alhamdulillah gitu. Demikian postingan Baby Silvana. Saat menggelar pesta anak kedua dari pernikahannya dengan Dian Rositaningrum, anak Opik dari pernikahannya dengan Baby Silvana kabarnya tengah dirawat di sebuah rumah sakit di Bandung. Hal itulah yang membuat Baby Silvana geram. Seolah belum cukup, ia juga memposting sindiran yang lebih pedas. Tolonglah sebelum kalian semua bersenang-senang, berpesta poya sama yang haram, tanpa tenggang rasa, ada kepedulian, ada hati yang sangat luka dari perilaku yang kalian perbuat terhadap kami. Wah, saya nggak menanggapi itu, bukan urusan saya. Tapi Mbak Dian sering lihat Mas Opik, kabar Mas Opik dengan anak-anak, mulai sekarang semakin membaik nih. Mungkin sebagai ibu sendiri seperti apa sih? Good, bagus. Ya, senang dong menjadi ayah yang terbaik itu buat anak-anak adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sindiran itu membuat netizen bertanya-tanya apakah Baby Silvana mencurigai Opik menjalin hubungan terlarang dengan Dian Rositaningrum? Yang pasti, Dian Rositaningrum mengaku sudah kebal dengan sindiran semacam itu. Yang ia sayangkan, Baby seolah sengaja mengaitkan dirinya dengan pusaran konflik rumah tangganya dengan Opik. Padahal ia dan Opik hanya berkomunikasi untuk kepentingan anak-anak saja, tidak lebih dari itu. Lantas bagaimana dengan harta gono gini Dian dan Opik yang hingga kini belum dibagi dua? Silakan tanya sama yang bersangkutan. Kalau saya sih di sini orang baru datang ya. Tentu kalau orang tamu itu kan biasanya harus lebih akhlak ya gitu, menyambut gitu. Tapi pun yang punya rumah harus
lebih akhlak gitu kan. Tapi kok kayaknya pihak sana selalu mainin Mbak Dian ya? Hampir Nggak apa-apa, itu urusan dia, bukan urusan saya. Urusan saya itu ngurusin rumah tangga, ngurusin anak-anak. Apa yang dibilang atau itu bukan urusan kita gitu. Jadi semua orang ya, buat semua, aku mengingatkan anak-anak, apapun hinaan, cacian, makian, kalau itu dilontarkan ke kalian, cukup dengan diam. Itu urusan dia sama Allah. Aman. Jadi nggak ada ya kisah berantem sama istri pertama ya, Mas? Enggak, siapa?